Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Maka untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa bagi ketua kelasnya. Baiklah, jika sudah bertemu kembali kita di mata kuliah manajemen sarana dan prasarana, di mana minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian sarana dan prasarana dan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, hari ini tahu tidak apa yang akan dibahas dalam pembelajaran kita hari ini? Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita membahas mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana dalam pengelolaan sarana dan prasarana itu penting dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses kelancaran belajar mengajar. Maka diperlukan kegiatan manajemen terutama dalam bidang pemeliharaan sarana dan prasarana agar kondisi sarana dan prasarana selalu dalam keadaan siap akan digunakan dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemeliharaan, di mana pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik, di mana pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang. Selanjutnya yaitu dengan cara berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Nah, jadi maksudnya di sini seperti di sekolah kita ini kan ada laboratorium. Jadi yang mengelola laboratorium itu sesuai dengan bidang keahliannya, seperti guru IPA, yang guru fisika, guru kimia, atau guru biologi. Nah, dimana tidak semua orang dapat melakukan pemeliharaan di dalam laboratorium tersebut. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan dapat siap digunakan sehingga dapat menunjang proses pembelajaran. Dimana selanjutnya tujuan pemeliharaan, dimana tujuan pemeliharaannya itu yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang kedua yaitu untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang keempat, yaitu untuk menjamin keselamatan orang atau siswa atau guru yang menggunakan alat tersebut. Nah, jadi tadi ada berapa tujuan pemeliharaan? Ada 4. Yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, yang ketiga untuk menjamin ketersediaan peralatan, dan yang keempat untuk menjamin keselamatan siswa atau orang serta guru yang akan memakai peralatan tersebut. Nah, yang kedua, Ibu akan membahas mengenai manfaat pemeliharaan, di mana manfaat pemeliharaan di sini ada 5. Yang pertama yaitu jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadinya kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, yang ketiga ada dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka barang tersebut atau alat tersebut dapat dilihat dan dipandang. Yang kelima atau yang terakhir, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Baiklah, tadi kita kan sudah membahas mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi di sini Ibu minta dari salah satu dari Ananda semua untuk menjelaskan kembali dari penjelasan Ibu tadi. Silahkan kepada Vina, coba jelaskan mengenai pengertian dari pemeliharaan.
Saya, Bu. Baiklah, disilahkan kepada Vina. Baiklah, Vina akan menjelaskan pengertian dari pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya dan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan. Nah, benar dari penjelasan Vina tadi, Ibu memberikan apresiasi kepada Vina dan Ibu memberikan skor kepada Vina. Di mana Vina tadi menjelaskan mengenai pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Nah, pemeliharaan itu mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik, di mana dalam pemeliharaan ini kegiatan yang dilakukan yaitu adalah penjagaan atau pencegahan, di mana dalam proses pencegahan dan penjagaan ini kita sebagai pemakai alat atau media pembelajaran yang ada di sekolah atau barang-barang yang ada di sekolah, kita harus menjaganya, seperti dalam laboratorium atau dalam proses pembelajaran, kan guru dan siswa itu yang akan menjaga dan memelihara barang tersebut. Nah, jadi sebelum terjadinya kerusakan, maka kita harus melakukan penjagaan atau pencegahan sehingga barang tersebut tidak rusak. Nah, jadi alat yang kita gunakan itu merupakan sebagai alat yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran atau yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya yaitu alat-alat yang perlu kita jaga atau kita pelihara, yaitu mengenai alat-alat yang ada di sekolah yang dapat Ibu contohkan. Pertama, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada ruang UKS. Perlu dilakukan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan. Nah, selain dari petugas sekolah, tentunya semua berhak melakukan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan yang ada di sekolah tersebut. Jadi semua warga sekolah itu wajib memelihara atau menjaga barang-barang yang ada di sekolah tersebut atau sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada cara pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan waktu, di mana waktunya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu waktu pemeliharaan sehari-hari dan waktu pemeliharaan secara berkala. Nah, kita bahas satu persatu. Pemeliharaan sehari-hari itu yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari, yang biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Misalnya pemeliharaan ruang laboratorium komputer dan perpustakaan, di mana pemeliharaan barang-barang tersebut harus dilakukan setiap hari agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, jadi dalam yang Ibu contohkan laboratorium komputer, di mana komputer itu kan barang yang sensitif, jadi mudah rusak. Jadi jika tidak dibersihkan atau dibiarkan berdebu atau tidak digunakan, maka komputer yang ada di dalam tersebut maka akan rusak. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan secara berkala, di mana pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas khusus yang menangani pemeliharaan barang, seperti laboratorium kimia, laboratorium biologi. Nah, jadi dalam laboratorium kimia dan laboratorium biologi itu terdapat alat-alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum. Biasanya di dalam laboratorium kimia atau biologi ini ada petugas penanggung jawabnya. Jadi laboratorium yang kita gunakan untuk praktek seperti laboratorium kimia atau biologi tadi, itu dilakukan pemeliharaan sesudah menggunakan atau memakai alat-alat yang ada di dalam
label tersebut atau sesudah melakukan kegiatan praktikum, biasanya langsung dibersihkan oleh petugas dan siswa atau anak-anak yang memakai alat tersebut. Nah, yang kedua ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Nah, pemeliharaan berdasarkan jenis barang ini dibagi dari pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Di mana pemeliharaan barang bergerak itu adalah pemeliharaan barang yang dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya itu mesin kantor atau yang ada di TU, dan yang kedua ada alat elektronik juga ada di TU. Nah, jadi dalam pemeliharaan barang bergerak ini berupa barang yang digunakan setiap hari dan selalu harus dipelihara dalam jangka waktu tertentu atau secara berkala. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan barang yang tidak bergerak, di mana pemeliharaan barang yang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat, sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat tersebut dapat selalu terjaga kebersihannya. Dan juga untuk mencegah kerusakan, seperti instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan tadi mengenai cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana. Coba Lara sebutkan cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana tadi. Baiklah, di sini Lara akan menyebutkan mengenai cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada pemeliharaan berdasarkan waktu, yaitu terbagi dari pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang, yaitu terbagi pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Baiklah, yang dijelaskan tadi Lara tadi benar. Nah, dan sekaligus untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya anak-anak.